Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuza Nadia Adina Ali dari kelas 11 AKL 1 absen 13. Di sini saya akan menampilkan video tentang sejarah peradaban Islam pada masa modern. Latar belakang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam pada masa modern diawali dengan kemajuan Eropa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama setelah ditemukannya mesin uap dan berkembangnya revolusi industri. Eropa menjadi semakin kuat dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan militer sehingga banyak negara Islam jatuh ke bawah kekuasaan kolonial Barat. Kerajaan-kerajaan besar Islam seperti Safawi, Mughal, dan Utsmani mengalami kemunduran dengan kelemahan sehingga dijuluki The Sick Man of Europe. Namun, pada abad ke-20 umat Islam mulai bangkit dan menyadari pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi untuk menghadapi kemajuan Barat. Muncul tokoh-tokoh pembaruan dan organisasi Islam yang mendorong kebangkitan umat Islam agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan ajaran Islam. Tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani lahir pada 1838 di Asadabad, Afghanistan dan meninggal dunia pada 1897. Ia diketahui pernah berkeliling ke banyak negara dan menguasai berbagai bidang ilmu mulai dari agama, filsafat, sejarah, hukum, sains, kedokteran, hingga astronomi. Yang kedua, lahir di Mesir pada 1849, Muhammad Abduh telah menjadi penghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Ia dikenal memiliki semangat belajar yang tinggi dan diketahui pernah ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Ia juga mendalami banyak bidang ilmu di bawah bimbingan Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga, Muhammad Rashid Ridho lahir pada 23 September 1865 di Lebanon dan meninggal pada 22 Agustus 1935 di Mesir. Beliau tumbuh besar di keluarga terpandang dan religius. Rashid Ridho mendapatkan pendidikan yang baik dan menguasai berbagai bidang ilmu. Peran organisasi Islam modern. Yang pertama, Muhammadiyah berperan penting dalam pembaruan pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial di Indonesia. Organisasi ini mendirikan banyak sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk berpikir maju, mempelajari ilmu pengetahuan modern, serta kembali kepada ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, Nahdlatul Ulama berperan dalam menjaga tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memperkuat pendidikan pesantren. NU aktif dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan menjaga persatuan masyarakat. Organisasi ini juga membantu umat Islam menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dan budaya Islam yang telah berkembang di masyarakat Indonesia. Upaya Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Yang pertama, memperkuat literasi digital. Yang kedua, memperbarui kurikulum pendidikan agama. Yang ketiga, menerapkan pendekatan ijtihad kontekstual. Kesimpulan dari video saya yaitu peradaban Islam sempat mengalami kemunduran karena lemahnya kerajaan Islam dan penjajahan Barat. Namun, umat Islam mulai bangkit melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pembaruan pemikiran oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Dan refleksi, kita harus terus belajar ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan ajaran Islam agar dapat menghadapi perkembangan zaman dengan baik. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga kepada Pak Udin sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.